Hai, selamat datang di DM Chemistry. Kita akan belajar kimia bersama di sini. 3, 2, 1, let's study. Halo teman-teman semuanya. Jika selama ini kamu masih kesusahan untuk mengingat senyawa mana sih yang termasuk dalam asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan juga basa lemah, video ini sangat tepat untuk teman-teman tonton, sehingga nanti teman-teman tidak perlu lagi menghafal, tapi teman-teman menguasai saja konsepnya, maka pasti teman-teman bisa mengingat senyawa mana saja yang termasuk dalam asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan juga basa lemah. Namun sebelum mempelajari senyawa-senyawa ini, sebaiknya teman-teman pahami dulu apa itu asam dan juga apa itu basa. Untuk teman-teman yang belum mempelajari konsep dasar terkait asam dan basa, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi, teman-teman tonton videonya terlebih dahulu, baru nanti teman-teman lanjut ke memahami konsep untuk mengingat senyawa-senyawa tersebut. Nah, teman-teman, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Arrhenius, tentu teman-teman sudah pahami bahwa asam itu dikategorikan sebagai senyawa yang di dalam air dia terurai dan menghasilkan ion H+. Sementara basa adalah senyawa yang di dalam air dia terurai dan menghasilkan ion OH-. Nah, teman-teman, ternyata senyawa-senyawa ini ketika terurai atau terionisasi di dalam air, ada yang terionisasi sempurna, ada yang hanya terionisasi sebagian. Nah, itulah yang menyebabkan ada yang sifatnya asam kuat, ada yang sifatnya asam lemah, basa kuat, dan juga basa lemah. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman selama ini terbiasa menghafal, oke, teman-teman simpan saja kebiasaan itu, kita move ke tips berikut ini. Kita lihat cara yang pertama adalah untuk mengingat atau menguasai senyawa-senyawa asam lemah. Nah, untuk senyawa asam lemah, teman-teman nanti cukup mengingat kalimat ini. Coba fokus pola H2S. Diulang lagi ya teman-teman, coba fokus pola H2S. Nah, teman-teman, huruf pertama di sini saya sengaja memberikan huruf kapital karena maksud dari kalimat ini adalah senyawa-senyawa yang mengandung unsur C, F, dan juga P itu adalah senyawa-senyawa yang termasuk sebagai senyawa asam lemah. Nah, kita lihat contoh di sini untuk senyawa yang mengandung unsur C. Contohnya adalah CH3COOH, HCOOH, H2C2O4, dan juga H2CO3. Nah, teman-teman, senyawa-senyawa ini itu termasuk sebagai senyawa asam lemah. Nah, kita lihat ke berikutnya, senyawa yang mengandung unsur F. Contohnya adalah HF. HF itu termasuk senyawa asam lemah. Dan contoh berikutnya adalah senyawa yang mengandung unsur P. Nah, teman-teman, contohnya di sini adalah H3PO4 dan H3PO3. Nah, dua senyawa ini itu termasuk sebagai senyawa asam lemah. Nah, teman-teman, tadi ada kalimat coba fokus pola H2S. Nah, H2S ini sebagai tambahan ya teman-teman bahwa H2S itu juga termasuk sebagai senyawa asam lemah. Jadi teman-teman cukup mengingat coba fokus pola H2S. Nah, setelah menguasai konsep di atas untuk menguasai apa saja yang termasuk senyawa asam lemah, nah ada satu syarat lagi yang teman-teman perlu kuasai, khususnya untuk senyawa-senyawa asam okso. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum memahami senyawa asam okso itu apa. Nah, senyawa asam okso itu adalah senyawa asam yang mengandung unsur oksigen O, unsur hidrogen H, dan juga unsur-unsur dari golongan non-logam. Contohnya adalah unsur S dan juga unsur Cl dan seterusnya. Nah, teman-teman, untuk senyawa asam okso ini, selisih antara jumlah unsur O dikurangi jumlah unsur H itu untuk asam lemah harus kurang dari 2. Jadi, untuk senyawa asam lemah, selisih jumlah unsur O dikurangi jumlah unsur H itu harus kurang dari 2. Barulah dikategorikan sebagai asam lemah. Supaya lebih paham, kita langsung lihat ke contoh senyawa berikut. Misal kita punya senyawa H2CO3.
Nah, teman-teman, di sini ada senyawa H2CO3 yang mengandung unsur O dan juga unsur H. Maka senyawa ini kita sebutnya sebagai senyawa asam okso. Nah, untuk menentukan sifat keasaman dari senyawa asam okso H2CO3 ini, kita tinggal kurangi jumlah unsur O dikurangi jumlah unsur H. Di mana di sini jumlah unsur O-nya sama dengan 3, jumlah unsur H-nya sama dengan 2. Maka jika dikurangi, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, karena selisihnya sama dengan 1 atau dengan kata lain kurang dari 2, maka senyawa asam okso H2CO3 ini termasuk sebagai senyawa asam lemah. Kita lihat contoh yang berikutnya adalah H2SO3. Nah, senyawa H2SO3 ini juga termasuk senyawa asam okso ya teman-teman. Di sini ada unsur O, ada unsur H, dan juga ada unsur non-logamnya yaitu unsur S. Nah, jika kita tentukan di sini selisih antara jumlah atom O dan jumlah atom H-nya sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Maka untuk senyawa H2SO3 karena selisih antara O dan H-nya juga kurang dari 2, maka senyawa okso ini juga dikategorikan sebagai asam lemah. Oke, bagaimana teman-teman? Semoga mudah ya konsep untuk menguasai asam lemah ini. Ingat saja tadi konsepnya bagaimana? Iya, betul. Coba fokus pola H2S. Dan jangan lupa khusus untuk asam okso itu ada syaratnya tersendiri. Oke, kita lanjut ke tips berikutnya untuk menguasai asam kuat. Nah, teman-teman, untuk senyawa asam kuat itu adalah senyawa-senyawa yang unsur-unsur penyusunnya itu dari golongan 7A. Nah, untuk golongan 7A ini tentu teman-teman sudah menguasai. Jangan lupa ya dihafal ya teman-teman. Nah, untuk golongan 7A itu ada unsur F, Cl, Br, I, dan At. Nah, teman-teman, untuk senyawa asam kuat, nah, kita lihat di sini unsur yang pertama itu adalah unsur F. Nah, ingat teman-teman, tadi unsur F yang mengandung unsur F itu berarti dikategorikan sebagai asam lemah. Maka, untuk unsur F ini dikategorikan sebagai asam lemah, bukan asam kuat. Jadi, untuk konsep asam kuat ini karena dia dari golongan 7A, ingat saja teman-teman konsepnya adalah unsur pertama dan unsur terakhir itu tidak termasuk sebagai asam kuat. Nah, kita lihat unsur pertama adalah F, unsur terakhir adalah At. Nah, di sini unsur F tadi jelas karena dia termasuk asam lemah. Unsur At itu tidak termasuk asam kuat karena merupakan radioaktif sehingga dia mudah meluruh, maka susah untuk menghasilkan ion di dalam air. Maka dari golongan 7A yang termasuk sebagai asam kuat adalah ClBrI. Nah, untuk senyawanya tinggal kita tambahkan H untuk setiap unsur ini. Cl berarti kita tambahkan H maka menjadi HCl, HBr, dan Hi. Oke, berarti sudah ada 3 senyawa asam kuat di sini dari unsur-unsur yang golongan 7A. Nah, untuk asam lemah tadi kita punya syarat khusus yang tadi senyawa asam okso. Maka untuk asam kuat juga termasuk punya syarat khusus di sini. Nah, jika asam lemah tadi asam oksonya memiliki selisih antara O dan H kurang dari 2, nah untuk asam kuat kebalikannya. Maka selisih antara O dan H-nya itu lebih dari atau sama dengan 2. Nah, kita lihat contoh di sini. Misal kita punya senyawa asam okso H2SO4, asam sulfat ya teman-teman. Nah, di sini ada unsur O, ada unsur H, dan ada unsur S, senyawa unsur non-logamnya. Nah, jika kita perhatikan di sini, selisih antara O dan H itu sama dengan 4 dikurangi 2, maka sama dengan 2. Nah, di sini tadi untuk senyawa asam okso yang memiliki selisih antara O dan H lebih dari atau sama dengan 2, maka dia dikategorikan sebagai asam kuat. Oke, kita lihat contoh yang lainnya. Misal kita punya senyawa HClO4. Nah, di sini ada unsur O sama dengan 4, ada unsur H 1, dan Cl unsur non-logamnya.
Jika kita hitung selisih antara O dan H di sini sama dengan 4 dikurangi 1, maka selisihnya sama dengan 3. Nah, karena lebih dari atau sama dengan 2 tadi itu dikategorikan sebagai asam kuat, maka HClO4 itu dikategorikan sebagai asam kuat. Oke, jika teman-teman menemukan lagi senyawa asam okso lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan langsung kategorikan itu sebagai asam lemak atau asam kuat. Nah, saya yakin teman-teman sudah bisa menguasai konsep untuk mengingat atau menguasai asam kuat dan asam lemak. Maka kita lihat ke berikutnya adalah konsep untuk menguasai basa lemah dan juga basa kuat. Nah, untuk senyawa basa, kita bisa mulai di sini dari basa kuat. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa senyawa-senyawa yang termasuk basa kuat itu adalah senyawa dari golongan 1A dan juga dari golongan 2A. Nah, teman-teman, untuk mengingat golongan 1A dan 2A ini, teman-teman bisa gunakan trik yang teman-teman sudah biasa gunakan atau teman-teman boleh tiru yang saya tulis di sini. Nah, misal untuk golongan 1A, saya selalu mencoba mengingatnya dengan menyusun kalimat hari libur nanti kita rebutan custom free. Nah, maka di sini untuk golongan 1A ada unsur H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Maka di sini untuk setiap unsur dari golongan 1A ini tinggal kita tambahkan OH, maka dia menjadi senyawa basa. Contoh, Li kita tambahkan OH maka jadi LiOH. Na kita tambahkan OH jadi NaOH, K kita tambahkan OH menjadi KOH dan seterusnya, maka di sini sudah menjadi senyawa basa. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menguasai ini yang senyawa basa kuat dan basa lemah? Nah, di sini untuk mengingat basa kuat yang ada pada golongan 1A, kita ingat triknya seperti ini. Untuk semua unsur di golongan 1A itu termasuk basa kuat kecuali unsur di nomor 1 dan terakhir. Nah, berarti kita lihat di sini nomor 1 tadi adalah H dan yang terakhir itu adalah Fr. Nah, kenapa H ini tidak termasuk sebagai basa kuat? Karena H jika direaksikan dengan OH, jangan lupa H plus ketemu dengan OH minus, maka dia akan membentuk H2O atau air. Diingat ya teman-teman, H2O itu sendiri bersifat netral. Maka untuk H2O itu dia tidak termasuk basa kuat. Nah, sementara untuk Fr sama seperti untuk At tadi, Fr juga termasuk unsur radioaktif, sehingga dia mudah sekali meluruh dan susah untuk menghasilkan ion di dalam air. Nah, jadi diingat ya teman-teman, untuk golongan 1A, semuanya termasuk basa kuat kecuali unsur ke-1 dan terakhir. Oke, berarti yang termasuk untuk basa kuat adalah LiOH, NaOH, KOH, RbOH, dan CSOH. Oke, kita lihat yang berikutnya untuk unsur-unsur dari golongan 2A. Jika teman-teman juga belum bisa menghafal, maka teman-teman bisa gunakan kalimat yang saya gunakan di sini untuk mengingat unsur-unsur yang ada di golongan 2A. Nah, saya bisa mengingatnya dengan cara beli mangga, cari sirsak, bagi rata. Maka unsur-unsurnya ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Nah, teman-teman, kalau untuk golongan 1A tadi kita tinggal tambahkan OH. Karena di sini golongannya adalah golongan 2A, maka untuk menjadi senyawa basa kita tambahkan dengan OH 2 kali. Maka di sini senyawa basanya ada BeOH 2 kali, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali, dan RaOH 2 kali. Nah, yang manakah yang menjadi basa kuat pada golongan 2A ini? Nah, teman-teman, kalau tadi golongan 1A, semuanya termasuk basa kuat kecuali unsur nomor 1 dan terakhir, maka untuk golongan 2A ini diingat saja, semuanya termasuk basa kuat kecuali dua unsur pertama dan yang terakhir. Maka di sini semuanya termasuk basa kuat kecuali BeOH 2 kali dan MgOH 2 kali
dan RaOH2 kali. Maka di sini untuk golongan 2A kita sudah temukan basa kuatnya adalah CaOH2 kali, SrOH2 kali, dan BaOH2 kali. Oke teman-teman, untuk basa kuat ini bisa ya teman-teman. Ingat untuk basa kuat dari golongan 1A, semua termasuk basa kuat kecuali unsur pertama dan terakhir. Untuk golongan 2A, semua termasuk basa kuat kecuali dua unsur pertama dan yang terakhir. Nah, kita sudah bisa menguasai konsep untuk basa kuat. Lalu yang manakah yang termasuk basa lemah? Nah, teman-teman, untuk basa lemah itu sendiri, kita sudah temukan dua contoh basa lemah di sini, yaitu MgOH2 kali dan CaOH2 kali. Maka yang lainnya adalah senyawa-senyawa yang berasal dari logam transisi. Contohnya adalah FeOH2 kali, CuOH2 kali, semua senyawa-senyawa basa yang dari logam transisi itu termasuk sebagai basa lemah. Oke, bagaimana teman-teman? Semoga mudah dipahami dan saya yakin trik-trik ini teman-teman bisa kuasai dengan mudah. Sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman mudah memahami dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you.